Nama saya Zikrenal Dalin Ziko dan saya pelajar dari SMK Sikwati. Saya mengambil 4 subjek dalam STPM, yaitu Sejarah, Pengajian Am, Ekonomi, dan juga Sains Sukan. Ekonomi bagi penggal pertama saya yaitu mikroekonomi. Saya telah mendapat keputusan 4 pointer yaitu E. Saya akan kongsikan 8 perkara bagaimana saya dapat E dalam keputusan ekonomi penggal pertama. Perkara yang pertama, bagaimana saya boleh meminati subjek ekonomi. Perkara yang kedua, bagaimana saya mengingat fakta. Perkara yang ketiga, bagaimana saya memahami konsep yang penting. Perkara keempat, bagaimana saya melukis keluk dengan mudah. Perkara kelima, bagaimana saya mengingat rumus. Perkara keenam, bagaimana saya menjawab kuantitatif dengan mudah. Dan perkara ketujuh, bagaimana saya menguasai soalan objektif. Dan perkara terakhir ialah bagaimana saya dapat menjawab soalan esai dengan senang. Perkara pertama, bagaimana saya boleh minat dalam subjek ekonomi ialah saya seorang yang berminat dengan belajar nombor, terutama macam matematik. Jadi saya tidak susah untuk meminati untuk subjek ekonomi, sebab ekonomi ini bermain dengan nombor. Jadi untuk pelajar yang berminat dengan subjek matematik, bolehlah lebih mudah untuk kita minat ekonomi, sebab ekonomi ada banyak nombor dalam subjek dia. Lepas itu kita perlu ketahui apa yang kita pelajari. Contoh dia untuk penggal pertama kan kita belajar mikroekonomi, jadi kita harus memahami konsep sebenar apa itu mikroekonomi, supaya apa-apa konsep yang lebih kecil selepas itu, maksud saya yang lebih mudah, kita mudah paham konsep yang kita belajar dalam subtopik ekonomi. Lepas itu kita akan untuk mudah meminati ini subjek, kita haruslah meneliti setiap topik yang kita pelajari. Tips untuk yang ini, di buku rujukan atau buku teks ekonomi, dia ada rumusan setiap bab. Sebelum kita belajar itu bab, kita tengok dulu dia punya rumusan, apa yang kita belajar di sana. Kalau dia ada kasih tahu pasal konsep dan juga rumus-rumus dalam ekonomi. Jadi bila kita sudah tahu apa rumusan untuk setiap topik atau setiap bab dalam itu kita belajar ekonomi, kita dapat tahu di mana perkara yang kita perlu fokus untuk belajar. Oke, perkara yang kedua, bagaimana saya untuk mengingat fakta. Oke, fakta ini ada banyak, dan kalau orang yang susah untuk menghafal fakta, saya ada satu tips yang saya selalu guna, yaitu imbas kembali. Contoh dia hari ini di kelas kita belajar pasal satu subtopik untuk ekonomi itu, dan nanti di rumah atau di asrama pada hari yang sama saya akan imbas kembali apa yang telah saya pelajari, supaya saya boleh ingat ataupun saya lebih paham dengan apa yang saya belajar di kelas. Lepas itu saya akan buat nota. Nota yang saya buat itu saya buat dengan bantuan beberapa objek ataupun beberapa alatan untuk menulis. Contoh dia pensil warna, highlight, sebab dia boleh mengelakkan kebosanan. Sebab kalau macam fakta-fakta ini kita cepat bosan. Jadi bila kita ada nota yang menarik, kita boleh tertarik untuk membaca, sekali kita dapat mengingat dan memahami itu fakta-fakta yang kita belajar. Oke. Seterusnya adalah saya guna ayat akronim. Contoh dia dalam faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Dia ada banyak dan ada juga perkara yang hampir sama, fakta yang sama. Tapi dengan menggunakan akronim kita dapat mudah kita paham dan kita mudah belajar itu perkara. Oke. Dan untuk hafal ini fakta, kita guna masa yang sesuai waktu kita belajar. Ada orang dia belajar waktu malam, dan waktu itulah fakta cepat masuk dalam dia punya otak. Tapi kalau saya suka belajar pada waktu subuh, sebab waktu itu tidak gangguan dan orang tidak nampak saya belajar. Jadi fakta yang saya belajar itu saya mudah ingat dan saya hafal. Oke, untuk perkara yang ketiga, bagaimana saya memahami konsep penting. Ini macam yang perkara pertama tadi, yaitu ketahui apa yang kita belajar.
Kalau kita tahu apa itu mikroekonomi, jadi untuk bab-bab seterusnya kita akan lebih mudah memahami konsep yang kita belajar. Jadi tips dia di situ perlu paham apa maksud sebenarnya ekonomi itu, mikroekonomi. Kedua, kita perlu ikut kelas tambahan. Sebab semasa kelas tambahan ada maklumat tambahan yang Cigo akan bagi kepada kita, yang kita tidak dapat dari kelas biasa begitu. Lepas itu kita selalu tanya dengan guru tentang konsep, sebab selalunya kita selalu salah konsep-konsep yang biasa, terutama konsep-konsep yang kita jarang nampak, dan akhirnya bila kita jumpa kita terkeliru dengan konsep yang kita ketahui. Oke, perkara yang keempat yaitu bagaimana saya melukis keluk dengan mudah. Ini saya galakkan kamu untuk membuat satu nota khas untuk keluk sahaja. Keluk ini kita boleh buat macam yang dalam satu kertas dia hanya untuk keluk. Sini untuk keluk penawaran, sini keluk permintaan. Sebab kita boleh melihat perbezaan di antara setiap keluk. Jadi keluk ini dia ada banyak simbol-simbol, terutama nomor kosong yang kita tidak boleh lupa. Jadi pastikan kita ada buat nota ringkas ataupun catatan ringkas di sana. Jangan terlupa nomor kosong. Karena kalau kosong dilupakan, keluk tidak marka, begitu. Jadi keluk ini kita selalu praktikan dia dalam soalan objektif. Ada orang yang bila nampak soalan objektif pasal keluk, dia macam pikir secara logik dan tidak melukis keluk. Tapi kalau saya lukis keluk sebab walaupun saya sudah tahu jawaban dia, tapi dengan melukis keluk itu saya dapat menghafal saya dapat menghafal jenis keluk dan juga saya dapat tahu bagaimana faktor itu ataupun soalan itu dia berkait dengan keluk yang saya lukis. Seterusnya, saya buat latihan yang Cigu bagi. Contoh dia dalam kelas, Cigu sudah bagi itu latihan keluk di kelas. Tapi saya buat lagi di rumah. Sebab itu untuk memudahkan saya mengingat dan menghafal itu jenis keluk dan juga macam mana buat itu keluk. Sebab keluk pun dia ada langkah macam mana buat dari 1 sampai habis itu keluk. Seterusnya adalah fokus masa Cigu mengajar. Sebab waktu Cigu mengajar itu, kalau kita tidak fokus, macam mana dia agak susah untuk keluk kalau kita tidak fokus. Sebab masa yang di kelas, selalunya sebelum kelas tuh saya buat sesuatu, macam saya lukis sudah keluk sedia. Tapi bila di kelas, keluk yang saya lukis itu salah. Jadi, itu disebabkan tidak fokus semasa Cigu mengajar. Masa Cigu mengajar, dia punya fokus tuh perlu paling tinggi. Oke, perkara yang kelima saya ingin kongsi ialah bagaimana saya mengingat rumus. Oke, untuk rumus ini, saya buat satu nota ataupun senarai rumus. Kemudian saya kategorikan dia mengikut jenis rumus sendiri. Jenis rumus itu sendirilah. Contoh dia, kategori keluaran fisikal dan juga keluaran hasil. Jadi saya mudah ingat dan paham ini rumus. Kadang-kadang ada orang ini dia cuma hafal rumus tapi dia tidak paham sebenarnya kenapa itu rumus digunakan untuk mencari sesuatu perkara yang kita perlu carikan. Jadi contoh dia macam ini rumus yang hasil sud. Oke. Hasil sud sama dengan perubahan jumlah hasil bahagi dengan perubahan kuantiti. Jadi kita perlu tahu kenapa ini hasil sud ini dikaitkan dengan perubahan jumlah hasil. Jadi bila kita tahu kaitan di antara setiap itu rumus, jadi kita mudah paham dan kita mudah ingat, begitu. Lepas itu untuk rumus ini saya selalu letak dia, bila saya ada nota saya akan letak di tempat yang saya selalu nampak. Jadi macam kami punya kelas, kami suka simpan semua bahan-bahan yang Cigu bagi dalam satu file. Jadi saya letak rumus ini paling depan file, di hadapan file, supaya saya boleh selalu nampak dia punya rumus. Dan bila saya pegang saja file ekonomi, perkara yang pertama saya ingat adalah rumus. Dan waktu saya menghayal begitu dan waktu itu saya pegang file ekonomi, saya boleh macam berpikir apa itu, saya boleh mengingat itu rumus ekonomi dan tidak buang masa. Untuk rumus juga, saya selalu buat rumus semasa jawab soalan. Masa jawab soalan, terutama soalan objektif, saya tidak terus jawab begitu saja. Saya akan tulis rumus setiap kali saya nampak soalan yang terutama pasal pengiraan.
Sebab masa menulis itu saya boleh mengingat rumus-rumus satu kali menjawab dengan itu soalannya. Perkara yang keenam ialah bagaimana saya dapat menjawab soalan kuantitatif dengan mudah. Dia senang saja sebab ini kita kalau banyak latihan, kita perlu banyak latihan untuk soalan bahagian kuantitatif ini. Soalan ini kita boleh dapat dari guru, buku rujukan, atau kita cari sendiri di Google. Sebab lebih banyak kita dapat kita buat latih tubi mengenai ini kuantitatif, lagi cepat kita menjawab soalan dan lebih mudah kita paham. Lepas itu masa menjawab soalan ini kita tetapkan waktu untuk menjawab sama macam waktu peperiksaan. Dan saya galakkan untuk semua pelajar-pelajar yang ambil ekonomi ini masuk di grup ekonomi untuk satu Malaysia di Telegram. Di dalam grup ekonomi pelajar di Telegram, kita boleh dapat di Telegram. Di situ semua pelajar satu Malaysia dia ada di sana, dan ada senior dan juga junior. Terdapat juga guru-guru di situ. Jadi grup itu membantu sebab kita boleh tanya soalan di sana, kita boleh dapat maklumat di sana, dan kita juga boleh berkongsi maklumat dengan rekan-rekan. Dan grup itu sangat membantu sebab ada beberapa perkara yang tidak difahami, boleh tanya terus di sana sebab dia ada bimbingan guru dan juga senior-senior yang pernah ambil ekonomi STPM. Bahagian kuantitatif juga kita perlu jawab soalan dia mengikut masa sebenar dalam peperiksaan. Sebab ini dapat melatih kita punya tangan dan otak berpikir dengan cepat, dan tangan kita dapat menulis dengan cepat supaya walaupun cepat kita dapat jawab soalan itu dengan betul, tepat, dan dia cepat. Untuk soalan kuantitatif sebenarnya untuk menguasai soalan ini sebenarnya sudah dibantu dengan tips-tips yang saya sudah kongsikan tadi di bahagian macam mana untuk menghafal keluk, rumus, dan juga bagaimana saya ingat fakta-fakta penting. Sebab ketiga-tiga bahagian ini terdapat di dalam soalan kuantitatif. Perkara ketujuh adalah bagaimana saya dapat menguasai soalan objektif. Untuk soalan objektif, saya banyak buat latih tubi sendiri. Dan kebanyakan latihan objektif untuk latih tubi ini saya buat yang soalan tahun-tahun lepas punya STPM, ataupun saya juga ambil soalan daripada negeri-negeri lain yang percubaan-percubaan mereka, tapi bukan percubaan untuk tahun itu sahaja. Saya juga ambil percubaan soalan objektif untuk yang tahun-tahun lepas punya. Sebab lebih banyak kita buat untuk soalan objektif ini, kita lebih mudah hafal itu. Kadang-kadang soalan dia berulang, jadi kita bila baca soalan, kita boleh jawab terus sebab kita sudah jumpa soalan-soalan yang sama macam itu soalan yang kita dapat jawab. Perkara yang terakhir ialah bagaimana saya menjawab esei dengan cemerlang. Untuk bahagian esei ini kita ada dua jenis esei, yaitu esei berbantukan keluk dan esei tanpa keluk. Jadi kalau saya masa peperiksaan, saya lebih memilih yang berbantukan keluk sebab dalam esei yang berbantukan keluk ini kita dapat jawaban daripada keluk berdasarkan keluk. Jadi dia lebih mudah untuk kita menghurai, dan hanya beberapa fakta yang kita perlu tambah dalam itu kita punya jawaban. Jadi tips untuk menjawab keluk itu masa peperiksaan adalah lukis keluk. Saya sarankan kamu untuk melukis keluk separuh daripada kertas, karena dia dapat membantu pemeriksa lebih memahami ataupun lebih mudah dia nampak semua simbol-simbol yang ada terdapat di dalam itu keluk sendiri. Dan itu juga tidak mengelirukan kita untuk menjawab pergerakan atau peralihan keluk titik keseimbangan. Tips bagi menjawab esei tanpa keluk sama macam yang tadi, dia lebih banyak kepada untuk esei ini dia lebih banyak kepada fakta. Jadi untuk menguasai ini fakta, kita perlu menguasai tips bagaimana untuk menghafal fakta yang saya sudah kongsikan tadi. Seterusnya untuk esei ini kita perlu ada kita perlu baca rujukan kita sendiri, yang yaitu bahan-bahan yang kita kumpul daripada kelas yang kita dapat daripada guru-guru. Kan ada di dalam kelas itu ada guru-guru cikgu kita bagi kertas-kertas yang kita sudah filekan. Jadi itu kita baca, jangan hanya simpan dan file tapi kita tidak baca, sebab
Itu sangat membantu kita dalam menjawab esai. Tips untuk menjawab soalan esai yang terakhir ialah kita buat latihan. Sebab terdapat juga rakan-rakan yang dia sangat lambat menulis waktu peperiksaan dan ini mengambil masa dan kita kesentukan masa untuk kasih siap kita punya menjawab soalan peperiksaan ini. Sebab kalau esai ini dia banyak menulis, pastikan masa menulis esai kita punya tulisan dapat dibaca dan senang dipahami, karena ini membantu pemeriksa untuk mudah memeriksa kertas jawaban kita. Saya harap perkongsian saya ini dapat membantu kamu untuk mencapai matlamat kamu, yaitu mendapat E dalam mikroekonomi. Dan percayalah bahwa apabila kamu dapat keputusan E dalam mikroekonomi, ia satu kebanggaan bagi kita. Oke, sampai sini saja perkongsian saya untuk kali ini. Dan semoga saya harap perkongsian ini dapat membantu adik-adik untuk mencapai matlamat, yaitu mendapat keputusan E dalam ekonomi semester pertama.